Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dipertemukan dalam kajian online, dan insyaallah taala kembali kita akan melanjutkan kajian dari kitab Tuhfatul Abrar fil Adaiyati wal Adabi wal Adkar, karya Fadilatul Syekh Syekh Muhammad bin Jamil Az-Zinu rahimahullahu ta'ala, di mana kita telah masuk pada pembahasan tentang zikir. Di pertemuan sebelumnya kita telah sebutkan keutamaan zikir dan faedah-faedah zikir secara umum, ya. Maka pada pembahasan berikutnya Syekh akan menyinggung pembahasan zikir-zikir yang muqayyad, terikat pada tempat atau waktu tertentu. Ya, di sini beliau mulai dari pembahasan zikir pagi dan petang. Ya, kata beliau, az-zikru fis sabah wal masa. Zikir di pagi dan petang hari. Nah, ini dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak jarang kaum muslimin tidak mengenal sunnah ini. Ya, padahal kalau kita lihat dalam buku-buku zikir, alhamdulillah kita akan dapati ya pembahasan ini ya disebutkan oleh para ulama, tuntunan zikir pagi dan petang. Ya, tentunya sesuai dengan petunjuk dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan zikir pagi dan petang ini kalau kita lihat ya, sangat banyak keutamaannya, baik itu keutamaannya secara umum maupun keutamaannya secara khusus. Ya. Dan itu akan kita dapati manakala kita melihat keutamaan-keutamaan zikir pagi dan petang ya yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang mana ya tentu saja sebagai seorang muslim yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak selayaknya untuk kita melalaikan zikir pagi dan petang ini. Ya. Nah, tentu saja zikir ini ada keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah sebutkan pensyariatannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, di dalam sunnah Nabi SAW itu sangat banyak. Nah, adapun dalam Al-Qur'an, di sini Syekh menyinggung ayat dalam surat Al-Ahzab, ya, ayat 41 sampai 42. Nah, kata beliau, qala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya. Ini perintah untuk berzikir secara mutlak. Ya. Dengan kapanpun waktunya, dimanapun kita berada, kita diperintahkan untuk banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada ayat berikutnya Allah sebutkan salah satu zikir yang khusus, yaitu di waktu pagi dan petang. Kata Allah, wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang hari. Ya, di waktu pagi dan petang hari. Nah, ya, kata para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan ayat ini, ya, di dalam ayat kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak berzikir kepadanya. Dan berzikir kepada Allah itu dengan hati-hati kita, dengan lisan-lisan dan amal jawarih kita. Ya, semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ucapan tahlil, ya, ucapan la ilaha illallah yang merupakan afdhalul zikr, ya, zikir yang paling utama, la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah, atau kalimat tahmid alhamdulillah, atau kalimat takbir Allahu akbar, atau kalimat tasbih subhanallah. Naam, dan selainnya dari kalimat-kalimat zikir yang lain. Ya. Ya. Baik hal tersebut dari perkara yang disebutkan
pendalilannya dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan tentu saja semua itu dari al-kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan bukratan wa asila, di waktu pagi dan petang hari. Ya, kata para ulama awalun nahar wa akhiruh, yaitu di awal siang di pagi hari, wa akhiruh, dan di akhir siang, yaitu di sore hari. Nah, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan khususkan di waktu pagi dan petang untuk kita berzikir, ya, karena keutamaan waktu tersebut dan kemuliaannya, ya, serta adanya kemudahan untuk beramal di waktu-waktu tersebut, entah itu di waktu pagi atau di waktu petang. Nah, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, beliau menukil ucapannya Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, ya, terkait dengan firman Allah ini, udzkurullaha dzikran katsira, ya, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, kata beliau, innallaha lam yufrid ala ibadihi faridatan illa ja'ala laha haddan ma'luman. Ya, sesungguhnya Allah tidaklah mewajibkan atas hamba-hambanya suatu kewajiban, melainkan Dia menjadikan untuknya ada ketentuan yang diketahui, yang dimaklumi, adanya batasannya. Tsumma a'dzara ahlaha fi hali udrin. Kemudian Allah juga memberikan udur kepada pelakunya atau yang mengamalkannya ketika dalam kondisi udzur, dalam kondisi ada udzurnya. Ghairu dzikr, kecuali zikir. Amalan zikir ini fa innallaha lam yaj'al lahu haddan yantahi ilaih. Karena Allah tidak menjadikan padanya batasan, ya, untuk zikir tersebut yang berhenti pada batasan tersebut. Walam ya'dur ahadan fi tarkih. Dan Allah tidak memberikan udzur kepada seorang untuk meninggalkannya, illa maghluban ala tarki, kecuali kalau dia dipaksa untuk meninggalkannya, ya lain soal. Nah, hanya amalan zikir ini amalan paling ringan, ya kan? Seseorang tidak membutuhkan sesuatu beban yang berat untuk bisa melakukannya, hanya di lisan, ya, mudah untuk diucapkan, dimanapun kita berada kita bisa melakukannya, ya, kita bisa melakukannya. Nah, terkait dengan ayat wasabbihuhu bukratan wa asila, ya, ini mirip, ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 17, fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Ya, bertasbihlah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala ketika di pagi hari dan di petang hari, ketika petang hari dan ketika tiba waktu pagi hari, ya. Ini mirip dengan ayat ini. Nah, baik. Ini menjadi dalil, ya, menjadi dalil akan syariat zikir pagi dan petang. Surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Dan kalau kita melihat lanjutan ayat yang ke-43-nya dalam surat Al-Ahzab, di situ sebenarnya Allah menjelaskan keutamaan zikir pagi dan petang ini, ya. Yang mana dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa dengan kita melakukan zikir pagi dan petang itu akan mendatangkan rahmat, kasih sayang Allah kepada kita, ya. Dan tentunya semua dari kita membutuhkan rahmatnya Allah. Kita semuanya perlu dengan kasih sayangnya Allah, ya, entah itu di dunia atau terlebih lagi nanti di akhirat. Nah, zikir pagi dan petang akan mendatangkan kasih sayang Allah kepada kita, ya. Maka Allah menyatakan dalam Al-Ahzab 43 itu, huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuh, dialah Allah yang telah, ya, melimpahkan rahmatnya atas kalian dan para malaikatnya mendoakan ampunan untuk kalian, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari lembah gelap gulita menuju cahaya terang benderang, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu Maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Allah Maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, taib ini ayat, ya, beliau sebutkan dalil yang dijadikan dalil, ya, oleh para ulama terkait dengan syariat zikir pagi dan petang, plus ditambah padanya ada keutamaan orang yang melakukan zikir pagi dan petang.
Baik, kemudian yang kedua, ayat yang kedua yang beliau sebut terkait dengan zikir pagi dan petang ini, dalil pensyariatannya dalam surat Al-An'am ayat 52. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Ya. Kata Allah, dan janganlah engkau mengusir. Ayat ini ya seruan kepada Nabi SAW. Janganlah engkau mengusir wahai Muhammad orang-orang yang mereka berdoa kepada Rabb mereka bil ghadati wal 'ashi, di waktu pagi dan petang hari. Yuriduna wajhah, mereka menginginkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jangan sampai engkau jauhkan mereka dari majelis-majelismu, ya. Para du'afa al-muslimin, kaum-kaum yang lemah dari kalangan kaum muslimin. Nah, akan tetapi dekatkan mereka dengan majelis-majelismu. Ini apa namanya? Khitab yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini juga mirip ya dengan ayat dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Ya. Dan sabarkanlah dirimu wahai Muhammad bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka bil ghadati wal 'ashi, di waktu pagi dan petang hari. Yuriduna wajhah, mereka menginginkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan zikir ini ya hendaknya dia harapkan dengannya pahala di sisi Allah, dia mengharapkan wajah Allah. Disitulah keikhlasan ya. Seorang hendaknya ikhlas di dalam melakukan hal tersebut, tidak ada paksaan, tidak ada tujuan tertentu, niat-niat duniawi, tapi semuanya dia lakukan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perlu diketahui juga bahwa dari keutamaan berzikir ya, maksudnya zikir pagi dan petang ya, bahwa zikir pagi dan petang ini ternyata amalan ya yang bisa menjadikan seseorang itu mudah untuk bersabar. Akan menjadikan seorang itu mudah untuk bersabar. Ya. Makanya dalam ayat Al-Kahfi tadi Allah katakan wasbir nafsak, sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang yang berzikir pagi dan petang ya. Nah, ya. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kesabaran itu mudah bagi mereka-mereka yang menjalankan zikir pagi dan petang. Ya. Tentunya dimaklumi bersama bahwa kesabaran itu bukan perkara yang ringan ya. Sabar itu kata para ulama mislusmihi ya. Sesuai dengan namanya, murrun madaqatuh, pahit rasanya, walakin awaqibuhu ahla minal asl. Akan tetapi ya akibat di belakangnya ahla minal asl, lebih manis daripada madu. Nah, yang bisa menjadikan kita mudah untuk bersabar ya, salah satunya adalah dengan kita banyak zikir pagi dan petang. Dalam surat Qaf ayat 39 Allah berfirman ya, fasbir ala ma yaqulun ya, sabarlah engkau ya Muhammad atas apa yang mereka ucapkan, wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah ya dengan memuji Rabb kamu qabla tulu'isy syamsi wa qabla al-ghurub, yaitu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Nah, maksudnya di pagi dan petang hari ya. Ini ayat mengisyaratkan bahwa dengan kita melakukan zikir pagi dan petang ya, itu akan menjadikan kita mudah untuk bisa bersabar menghadapi segala ujian dan cobaan yang menerpa kita. Dan sabar dalam 3 perkara: sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Nah, ya, maka ini dari buah atau manfaat atau keutamaan orang yang melakukan zikir pagi dan petang akan memudahkan seseorang untuk bersabar. Ya. Keutamaan yang lainnya juga kita tambahkan, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ya, bahwasanya zikir pagi dan petang itu akan menjadikan ya, seorang itu dicintai oleh Nabi SAW. Karena amalan zikir pagi dan petang amalan yang sangat dicintai oleh Nabi. Ya. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda,
la an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min salatil ghadah hatta tatlu asy-syams ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'a min waladi Ismail. Kata Nabi, sungguh aku duduk bersama suatu kaum yang mereka berzikir kepada Allah Ta'ala dari semenjak solat subuh hingga terbitnya matahari, lebih aku cintai daripada membebaskan 4 orang budak dari keturunan dari keturunan Nabi Ismail, dari keturunannya Ismail. Subhanallah. Ini amalan besar. Membebaskan budak itu amalan besar, bukan amalan ringan. Ya. Dahulu membebaskan budak itu bukan amalan yang ringan, karena budak itu dibeli ya, di masa dahulu. Nah, tentunya membutuhkan biaya yang besar, dan ketika membebaskannya pun demikian. Nah, Nabi SAW mengatakan beliau duduk berzikir bersama suatu kaum ya, yang mereka melakukan zikir pagi dan petang ya, itu lebih aku cintai dari membebaskan 4 orang budak dari keturunannya Ismail ya. Wala an aquda ma'a qaumin yadhkuruna Allah min salatil asri ila taghrubis syams ila an taghrubas syams ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'ah. Demikian pula aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah ya, dari semenjak salat asar hingga terbenamnya matahari, itu lebih aku cintai dari membebaskan 4 orang budak. Membebaskan 4 orang budak. Nah ini, maka ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang menunjukkan bahwasanya amalan zikir pagi dan petang ini amalan yang sangat dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu saja ya kita bersemangat untuk mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi, apalagi amalan-amalan yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Syekh mulai menyebutkan ya, di antara bentuk zikir pagi dan petang. Di sini beliau tidak sebutkan semuanya ya, karena zikir pagi dan petang itu sangat banyak ya. Zikir pagi dan petang itu sangat banyak ya. Kita bisa dapatkan dalam doa-doa zikir-zikir yang ma'ruf ya, seperti di kitab Hisnul Muslim ada zikir pagi dan petang, dan selainnya dari kitab-kitab yang menghimpun tentang zikir pagi dan petang ini. Nah, di sini beliau sebutkan beberapa saja di antaranya. Ya, beliau katakan di sini waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau sebutkan salah satu dari zikir pagi dan petang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man qala hina yusbih wa hina yumsi." Barang siapa yang berkata di pagi dan di petang hari, zikir pagi dan petang. Apa yang dia kata? Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Ya, dia ucapkan sebanyak mi'ata marrah, 100 kali. Jadi di pagi hari setelah sholat subuh ucapkan 100 kali, dan di sore hari setelah sholat asar dia ucapkan 100 kali. Ya. Jadi kalau zikir pagi dan petang itu maksudnya zikir setelah sholat subuh ya, tentunya setelah selesai zikir sholat subuhnya. Kan ada zikir setelah sholat. Nah, setelah selesai zikir sholat, maka dia mulai zikir pagi dan petang. Demikian pula selesai sholat asar. Setelah dia selesai zikir sholat, usai sholat asar, baru dia mulai zikir pagi dan petangnya. Nah, kata Nabi, siapa yang mengucapkan di pagi dan petang hari Subhanallah wa bihamdih, masing-masingnya 100 kali, ya, di pagi 100 kali, di sore 100 kali, kata Nabi, lam ya'ti ahadun bi afdhala mimma ja'a bih. Tidak ada satupun atau tidak ada seorang pun yang datang ya dengan membawa sesuatu yang lebih afdal, yang lebih utama dari apa yang dia bawa. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa sesuatu yang lebih afdal, yang lebih utama dari apa yang dia bawa. Ila ahadun qala misla ma qala, kecuali kalau ada seseorang yang berucap seperti apa yang dia ucapkan, au zada alih, atau dia tambah lebih daripada itu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Jadi ucapkan subhanallah wa bihamdih 100 kali di pagi hari, tepatnya selesai sholat subuh, dan di sore hari selesai sholat asar. Nah, taib.
Kemudian berikutnya, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya dimaklum ya, subhanallah wa bihamdi. Di situ kita bertasbih, memuji Allah, bertasbih mensucikan Allah dan sekaligus memujinya. Subhanallah wa bihamdi. Artinya maha suci Allah dan segala puji baginya. Ya. Ini menggabungkan antara subhanallah dan hamdalah, yaitu ucapan subhanallah maha suci Allah dan pujian kepada Allah ya. Dan ini dari kalimat yang sangat utama. Taib. Nah, ini keutamaannya kata Nabi, tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah pada hari kiamat dengan membawa sesuatu yang lebih utama dari apa yang dia bawa. Ya, orang yang mengamalkan zikir tersebut. Tapi berikutnya waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda. Dan ini dari zikir pagi dan petang yang saya kira sangat utama sekali ya untuk kita jangan sampai meninggalkannya, yaitu sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar ini sangat besar keutamaannya ya. Dan yang belum menghafalkannya usahakan dihafalkan ya, dan dibaca di pagi dan petang hari. Kata Nabi, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqatani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi, faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ya. Ini sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar artinya pimpinannya istighfar. Apa itu? Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Rabbku, la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqatani, engkau telah ciptakan aku, wa ana abduk, dan aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku menetapi perjanjianmu dan perjanjianmu tersebut ya, aku lakukan sesuai dengan kemampuanku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui nikmatmu yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzanbi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Lihat, ini sayyidul istighfar. Hafalkan doa ini. Ya, hafalkan kalimat ini. Lihat keutamaan yang disebutkan oleh Nabi. Ya, kata Nabi SAW, man qalaha hina yumsi, barang siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat ini, sayyidul istighfar tadi, ketika di sore hari dia ucapkan, famata ya, kemudian dia meninggal di waktu itu, min lailati, di malam hari tersebut ya, di waktu tersebut, dakhalal jannah, dijamin masuk surga ya. Wa man qala hina yusbih, dan barang siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar ini di waktu pagi, famata min yaumi, dan dia meninggal di waktu itu, dakhalal jannah, maka dijamin masuk surga. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari ya. Makanya jangan tinggalkan ini sayyidul istighfar ini, ucapkan di pagi hari dan petang hari, jaminannya surga ya. Orang yang mengucapkannya di pagi hari ya, kalau meninggal, ditakdirkan dia meninggal di waktu itu, masuk surga. Orang yang mengucapkannya di sore hari ya, ditakdirkan meninggal di waktu itu, maka dia akan masuk surga ya. Tentunya keutamaannya sangat besar. Nah, dan memang disebut dengan sayyidul istighfar, pimpinannya istighfar, penghulunya istighfar. Nah, taib. Nah, ini salah satu zikir pagi dan petang, kita bisa baca di waktu pagi dan kita bisa baca di waktu petang. Nah, kemudian berikutnya waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yumsi thalatha marrat ya, barang siapa yang berucap ketika di petang hari, dia ucapkan sebanyak 3 kali. Apa itu? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, ini. Jadi ini ringkas. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejelekan seluruh makhluk. Dia ucapkan di petang hari sebanyak 3 kali. Kata Nabi, lam yadhurruhu ladghatu hayyatin fi tilkal lailah. Kalau dia ucapkan ini, maka tidak ada ya satupun yang bisa memudaratkannya dari sengatan ular di malam hari tersebut ya, di malam itu.
Nah, dan ini ucapan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ini juga kita ucapkan dari tuntunan Nabi ketika singgah di suatu tempat, ya. Kita tidak kenal tempat tersebut, ya kan? Kita misalnya singgah di situ, ucapkan kalimat ini, maka disebutkan dalam riwayat tersebut, ya, lam yadurruhu syai' hatta yartahila min manzilihi dzalik. Ya, tidak ada satupun yang memudaratkan dirinya hingga dia berpindah dari tempat tersebut. Nah ini. Jadi ini zikir a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq ini diucapkan khusus di petang hari. Kalau di pagi hari tidak. Ya. Jadi kalau zikir pagi dan petang itu memang ada zikir yang berserikat. Bisa diucapkan di pagi dan petang hari. Seperti tadi sayyidul istighfar. Ini di pagi dan petang hari. Seperti juga sebelumnya tadi subhanallah wa bihamdih. Ini bisa di pagi dan petang hari. Nah, ada zikir-zikir yang khusus di pagi hari saja. Ada zikir-zikir yang khusus di petang hari saja, pagi tidak. Ya. Seperti misalnya nih kalimat a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, ini hanya di petang hari saja, di pagi tidak. Tidak ada tuntunannya di pagi hari. Jelas ya? Nah, ada zikir yang khusus di pagi hari saja, petang tidak diucapkan. Seperti misalnya doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini hanya diucapkan, diriwayatkan dari Nabi, hanya diucapkan setelah sholat subuh saja. Adapun setelah sholat asar tidak. Jelas ya? Nah, walaupun kebanyakannya zikir pagi dan petang itu berserikat, diucapkan di pagi dan petang hari. Ya, kecuali hanya beberapa segelintir saja. Jelas ya? Nah, ini wallahu taala alam bisawab. Ada beberapa kalimat yang kalau diucapkan di pagi hari diganti lafadznya asbahna wa asbahal mulk, ya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Nah, kalau di petang hari dibalik, ya. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna, ya. Amsayna ala fitratil Islam dan seterusnya. Nah, hanya itu saja. Selebihnya itu sama. Makanya kalau orang yang sudah menghafal zikir pagi, maka dia otomatis sudah bisa tahu ya secara global zikir di petang hari. Ya. Karena hampir mirip saja. Nah, Toib. Itu sudah 3 zikir yang beliau sebut ya. Tadi yang terakhir a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, ini di waktu petang, berarti setelah sholat asar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikutnya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin," tidaklah ada seorang hamba, yaqulu fi sabahi kulli yaumin, yang berucap di setiap pagi hari, wa masai kulli lailah, atau di setiap sore hari. Apa dia ucapkan? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dia ucapkan ini thalatha marrat, sebanyak 3 kali, di pagi dan petang hari. Nah ini, di pagi dan petang hari. Apa keutamannya? Lam yadurruhu syai'un. Tidak ada satupun yang bisa memberikan mudarat kepada dirinya. Ya, tidak ada satupun yang bisa memberikan mudarat kepada dirinya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Ini doa-doa perlindungan. Ini sangat bagus sekali kita ucapkan, apalagi di masa-masa sekarang ini, ya kan, di masa banyak tersebar wabah, ya kan, apalagi kabarnya belum berhenti wabah virus COVID-19 ini. Nah, ini zikir-zikir pelindung seperti ini dihafalkan. Tadi sebelumnya a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, juga doa ini, juga bacaan ini, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kata Nabi apa? Lam yadurruhu syai'. Tidak ada satupun yang bisa membahayakan dirinya, termasuk penyakit, termasuk COVID-19. Nah, tidak ada satupun yang bisa memudaratkan dirinya, membahayakan dirinya. Ini umum kan? Nabi mengucapkan seperti itu. Ya tentunya kita ucapkan dengan penuh keyakinan, tentunya dengan mengamalkan apa yang harus kita amalkan, ya kan, dengan keyakinan. Nah, insyaallah taala Allah akan jaga. Ya. Ini kalimat-kalimat ini hendaknya kita ucapkan, ya. Tentunya selain kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ikhlas mengharapkan wajahnya, kita juga bisa mendapatkan pengaruh-pengaruh positif dari doa dan zikir ini. Nah, bismillahilladzi, ya, artinya dengan nama Allah yang la yadurru ma'asmihi, yang tidak bisa memberikan, yang tidak memudaratkan bersama namanya, syai'un fil ardi wala fis sama'. Ya, sesuatu apapun baik di langit, baik di bumi maupun di langit. Wa huwas samiul alim, dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Ucapkan ini sebanyak 3 kali, diulang 3 kali di waktu pagi dan petang hari. Ya, di waktu pagi dan petang hari. Baik. Berikutnya, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya, menyebutkan zikir yang lain, man qala idza asbah, barang siapa yang berkata ketika di waktu pagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kalimat sudah kita hafalkan, ya kan? Dia ucapkan ini 1 kali, ya, kana lahu adlu raqabatin min waladi Ismail. Maka itu ya keutamaannya sama seperti membebaskan seorang budak dari keturunan Ismail. Wa kutiba lahu biha asyru hasanat, akan dituliskan untuknya 10 kebaikan, ya. Wa hutta anhu biha asyru sayyi'at, dan akan dihapuskan darinya 10 kejelekan. Wa rufi'a biha asyru darajat, dan akan diangkat 10 derajat untuknya. Wa kana fi hirzin minasyaitan, dan ia akan dilindungi dari syaitan hatta yumsi, hingga sore hari. Wa idza qalaha idza amsa, dan kalau dia mengucapkannya di petang hari, kana lahu mislu dzalika hatta yusbih, dan maka baginya seperti itu juga sampai masuk waktu pagi. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Nah, ini zikir bisa kita ucapkan di pagi dan petang hari. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disebutkan oleh para ulama riwayat-riwayat akan hal ini, boleh diucapkan 1 kali, boleh diucapkan 10 kali, dan boleh diucapkan 100 kali. Ya, jadi pilih mana yang mudah bagi kita. Bisa ucapkan 1 kali, ya, bisa diucapkan 10 kali, bisa diucapkan 100 kali. Nah, jelas ini. Maka kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tadi disebutkan, ya. Diucapkan di pagi hari dan petang hari. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Artinya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Naam, lahul mulku, baginya kekuasaan, kerajaan. Wa lahul hamdu, baginya pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, keutamaannya tadi disebutkan ada beberapa, ya, seperti membebaskan budak, ya, kemudian dituliskan 10 kebaikan, dihapuskan 10 kejelekan, diangkat 10 derajat, dilindungi oleh syaitan. 5 keutamaan sekaligus didapatkan dengan kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir di pagi dan petang hari. Amalkan ini. Nah, berikutnya, ini yang terakhir. Ya, yang terakhir kata beliau, waqala Abu Bakr as-Siddiq, dan berkata Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, murni bi kalimatin aquluhunna idza asbahtu wa idza amsaitu. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar, perintahkan aku dengan suatu perintah, dengan beberapa kalimat yang aku bisa mengucapkan kalimat-kalimat tersebut di pagi dan petang hari. Ini Abu Bakar khusus tanya kepada Nabi, ya, kalimat apa yang bisa aku ucapkan di pagi dan petang hari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Rasulullah mengajari Abu Bakar mengucapkan kalimat ini. Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabba kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa ant, asyhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirkih, wa naqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Ya, ini doanya, ini zikirnya. Kata Nabi SAW, qulha idza asbahta wa idza amsayta. Katakanlah ini ketika kamu di pagi dan di petang hari. Wa idza akhadta madja'ak, dan ketika engkau hendak tidur. Nah, ini jadi bacaan ini boleh diucapkan di pagi hari, di petang hari, dan ketika mau tidur. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Ya, ucapannya tadi, doanya tadi, Allahumma fatiras samawati wal ard. Ya Allah, pencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, zat yang maha mengetahui yang gaib maupun yang nampak. Rabba kulli syai'in wa malikah, Rabb pemilik segala sesuatu dan yang menguasainya. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. A'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirkih, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan jiwaku dan kejelekan syaitan serta sekutunya. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an, dan aku berlindung
dari aku melakukan kejelekan atas jiwaku, au ajurrahu ila muslim, atau aku mengantarkannya kepada seorang muslim. Ya. Ini doa zikir na'am yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Selesai. Nah, sekali lagi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, zikir pagi dan petang itu sangat banyak. Jadi Syekh Muhammad bin Jamil Zino di sini hanya menyebutkan beberapa saja. Ya. Kalau kita sebutkan ya, bisa kita buka zikir pagi dan petang ya. Di antaranya juga yang Nabi ajarkan, kita ucapkan ayat kursi ya. Kemudian 3 qul dibaca masing-masing 3 kali. Qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Dibaca di pagi dan petang hari. Ya. Kemudian doa Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i ya. Allahumma afini fi basari, na'am, dan seterusnya. Kemudian juga raditu billahi rabba wa bil islami dina ya, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, diucapkan sebanyak 3 kali ya. Kemudian tadi sayyidul istighfar sudah ya. Kemudian a'udzu bikalimatillah sudah, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi juga sudah. Nah, kemudian Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Subhana ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa makana minal musyrikin ya. Kalau di petang hari kita bisa ucapkan, kita ganti lafadznya dengan Allahumma bika amsayna wa bika asbahna ya. Kalau yang satunya amsayna ala fitratil Islam dan seterusnya. Nah, kemudian ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits ya. Naam, Allahumma inna nas'alukal khaira ya, dan seterusnya. Naam. Kemudian ya sangat banyak salawat juga, bersalawat kepada Nabi sebanyak 10 kali. Ya, paling utamanya dengan salawat Ibrahimiyah. Ya, kita ucapkan seperti itu. Naam. Nah, ini dari zikir. Kemudian astagfirullah wa atubu ilaih juga diucapkan di pagi hari sebanyak 100 kali. Nah, ini banyak ya zikir pagi dan petang. Sekali lagi, manakala kita ingin mengambil faedah lebih banyak ya, keutamaan yang lebih banyak, maka kita bisa lihat dalam buku zikir pagi dan petang ya, atau di buku-buku yang menghimpun tentang masalah zikir-zikir dan doa, bisa dilihat di situ ya. Alhamdulillah mudah kita dapatkan sekarang ini. Naam, bisa dilihat di situ. Naam, jadi kita amalkan ya sesuai dengan kemampuan kita, dan ini dari perkara-perkara yang disunnahkan tentu saja, bukan dari perkara yang wajib, tapi perkara yang disunnahkan. Hanya saja perkara yang disunnahkan ya, tentu saja kalau kita melakukannya sangat banyak keutamaannya. Tadi kayak sayyidul istighfar, jaminannya surga, ya kan? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 5 keutamaan sekaligus dia dapat, seperti membebaskan budak, dituliskan 10 kebaikan, dihapuskan 10 kejelekan, diangkat 10 derajat, ya, dilindungi dari gangguan syaitan. Luar biasa. Ya, orang yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi ya, tidak sesuatu yang lebih afdol ya dari apa yang dibawa oleh seseorang daripada orang yang mengucapkan itu. Subhanallah. Ini dari kalimat-kalimat yang tentunya sangat bagus kita amalkan dan kita jadikan sebagai wirid kita, rutin kita melakukannya di pagi dan petang hari, di pagi dan petang hari ya. Nah, kalau misalnya ada kesibukan, taruhlah kita ada kesibukan di pagi hari ya, dan sempat kita melakukannya ya, matahari sudah terbit duluan, ya, nggak ada masalah. Kalau karena udzur nggak masalah kita melakukannya setelah matahari terbit. Taruhlah misalnya ketiduran atau bagaimana, atau ada suatu kerjaan, boleh. Demikian pula misalnya di petang hari kita ada kesibukan, misalnya setelah sholat asar, boleh kita lakukan walaupun setelah sholat maghrib, nggak ada masalah. Ya, kita amalkan. Apalagi kalau misalnya kita biasa rutin, kemudian terhalang oleh suatu halangan, maka kita boleh untuk melakukannya walaupun bukan di waktunya. Ya, karena kan uzur, sifatnya uzur ya, ada halangan. Nah, dan kita rutin untuk melakukannya. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, maka amalan-amalan ini ya, tentunya sangat baik untuk kita jaga, sangat baik untuk kita amalkan, kita hidupkan apa yang menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan tentunya dari sana kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Wallahu taala alam bisawab. Demikian zikir pagi dan petang yang bisa kami paparkan di pertemuan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang mendengarkan ucapan-ucapan yang baik kemudian segera bisa mengamalkannya biidznillah
taala, ya, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.